Halo Flash Fellas, balik lagi di sini Bincang Berkembang Podcast episode ke-1. Kali ini di episode pertama kita banget, kita kedatangan narasumber yang spektakuler banget di sini. Di sini kita kedatangan Kak Shalke. Hai. Jadi a brief introduction dari aku mungkin siapa sih Kak Shalke sebenarnya? Jadi Kak Shalke itu merupakan seorang mahasiswa berprestasi nasional tahun 2023 silam, dan juga Kak Shalke aktif di beberapa hal seperti ISMA Alumni Club dan juga sekarang juga co-founder di Education Reform gitu. Nah, mungkin sebelumnya Kak Shalke bisa nih say hi ke teman-teman semua dan juga bisa cerita nih mungkin kesibukannya belakangan ini apa aja gitu. Oke. Hai Ryan, terima kasih banyak untuk waktunya dan halo teman-teman semua. Super senang, very happy to be here karena aku juga dulu Flash Campus, Flash Campus, dan senang banget lihat Flash Campus sudah bertumbuh sedemikian rupa ya, kayak it's amazing. Mungkin kenalin lagi, aku Shalke teman-teman, dan saat ini kesibukan utamanya aku sebagai seorang peneliti di bidang ekonomi di salah satu lembaga kerjasama pemerintah. So that's my day to day. Tapi on the side aku juga banyak banget volunteer gitu ya dan mengembangkan suatu lembaga sendiri gitu. Yang mana tadi Ryan sudah sebutkan namanya Indonesian Institute for Education Reform. Jadi fokusnya memang di reformasi kebijakan pendidikan dan juga connect berbagai stakeholders dalam ekosistem pendidikan untuk bisa bekerja sama memajukan lagi nih sistem pendidikan kita gitu. Oke, nice. So, mungkin kita mulai dari apa yang selalu orang-orang kenal gitu dengan Kak Shalke, yaitu title sebagai seorang Mapresnas gitu. Sebenarnya balik lagi nih Kak, dari Kak Shalke kan perjalanan buat jadi Mapresnas itu panjang banget ya. Dan kayak kita pengen tahu sih lebih dalam kayak sebenarnya dari Kak Shalke sendiri tuh dari awal jadi mahasiswa tuh langsung ada target, aku harus Mapresnas atau gimana sih Kak sebenarnya? Oke, sebenarnya agak lucu ya, karena aku tuh nggak pernah kepikiran untuk pengen jadi Mapresnas apalagi gitu. Tapi sebetulnya awalnya itu karena waktu itu kan aku masuk kuliah zaman COVID ya. Mungkin teman-teman banyak yang kuliah waktu COVID atau mungkin SMA-nya waktu COVID gitu kan. Kalau aku waktu itu karena COVID kebetulan kuliahnya di UGM, tapi kuliahnya dari rumah di Bekasi. Nah, karena hal itu sehari-hari kan itu kita 2 tahun ya di rumah. Jadi aku mencari apa sih sebenarnya yang bisa bikin aku lebih produktif dan enggak sedih lah di dalam rumah sendirian atau misalnya ya meskipun ada keluarga tapi kan kita di kamar sendirian apa segala macam. Sehingga sering banget gitu ya dengan kebosanan itu akhirnya bikin aku sakit. Aku cukup sering sakit karena aku bosan dan nggak keluar rumah dan lain sebagainya. Jadi aku mulai tuh nyari kegiatan di luar kayak misalnya cari lomba untuk diikutin, cari organisasi, volunteer online apa segala macam. Pokoknya semua hal yang bisa aku lakuin gitu. Jadi itu menjadi suatu keseharian aja bahwa aku tuh seneng untuk sibuk dan ikut kegiatan, bukan untuk menang lomba atau gimana, tapi benar-benar karena suatu keinginan untuk terus merasa tertantang dan sibuk gitu. Jadi itu berjalan lah selama mungkin 5 semesteran sampai akhirnya diminta fakultas untuk ya udah maju aja jadi Mapres fakultas, kan kamu ada banyak nih kegiatan yang bisa dikumpulin sebagai portofolio gitu. Ya udah aku submit aja tanpa berharap apapun, ternyata jadi Mapres fakultas dan akhirnya lanjut ke kampus dan ke nasional gitu. Jadi kayak proses yang nggak pernah di-plan tapi alhamdulillah semuanya berjalan aja gitu seiring dengan berjalannya waktu gitu. I see. Jadi kayak sebenarnya cuma dari awalnya pengen ngisi kesibukan gitu. Betul. Dari nyari lomba, ikut organisasi, dan akhirnya bisa ada journey-nya gitu untuk kayak dari fakultas ke nasional. Itu pasti journey-nya dari fakultas ke nasional pasti ada tantangannya tersendiri. Kira-kira detail tantangannya dari fakultas ke universitas ke nasional tuh gimana sih kurang lebih? Mungkin yang pertama yang paling signifikan itu dari sisi tantangan motivasi ya, karena kan aku awalnya ikut bukan karena pengen jadi Mapres tapi ya karena diminta fakultas gitu. Jadi aku untuk bisa komit itu kan lombanya lama banget ya, hampir setengah tahun.
if not 9 bulan, 8 bulan gitu. Jadi aku perlu menjaga stamina aku harus mencari nih sebenarnya apa sih yang ingin aku bawakan selama jadi Mapres. Karena kalau misalnya karena faktor eksternal itu aku bakal capek. Jadi yang aku lakukan adalah aku menyadari bahwa dalam proses Mapres itu salah satu hal yang bisa aku advokasikan adalah passion aku dalam pendidikan gitu. Karena kan kita diminta untuk menulis gagasan kreatif. Iya. Nah, di dalam gagasan kreatif itu aku menulis tentang reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Iya. Jadi menggunakan gagasan itu membuat aku jadi termotivasi kayak aku udah bisa nih sampein ke universitas, mereka convince. Aku sekarang harus convince juri-juri di level wilayah di Jogja waktu itu. Aku juga harus convince juri-juri di nasional tentang gagasan aku di bidang pendidikan. Jadi motivasinya itu adalah gimana caranya menggunakan suara aku sebagai Mapres gitu ya untuk bisa mengubah sedikit banyak lah, mengkontribusikan ide bagaimana mereformasi pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Jadi itu salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga motivasi tersebut agar kita selalu ada di jalan yang tepat gitu ya sebagai Mapres. So mungkin salah satu tantangan lainnya adalah kayak saat aku di wilayah bertanding dengan teman-teman dari Jogja lainnya, aku tuh juara 3 waktu itu. Tapi slotnya tuh untuk maju ke nasional cuma 3 orang. Jadi aku tuh borderline nggak lolos gitu waktu ke nasional. Dan itu cukup bikin aku terpukul lah karena kayak selama ini UGM tuh kayak selalu diminta untuk harus juara 1 di Jogja gitu kan. Tapi waktu itu aku bawa pulang juara 3 dan hampir nggak lolos gitu. Makanya di saat itu aku merasa sangat kayak, kayaknya udah nggak bisa main-main deh. Kayaknya ini udah tanggung jawab yang cukup besar harus dijaga gitu. Oke. Jadi tadi dari motivasi awalnya buat bisa selalu membawa value untuk bisa ngereformasi pendidikan gitu ya, Kak. Ya. Ngomong-ngomong reformasi pendidikan, balik lagi ke inisiatifnya Kak Shalke itu sendiri, Indonesian Institute for Education Reform, itu gimana caranya buat kayak bisa, teman-teman pasti pengen tahu juga gitu, untuk bisa ngebuat dampak tersendiri gitu. Gimana sih caranya Kak Shalke buat bisa ngebangun dampak lewat education reform itu sendiri? Oke. Mungkin perkenalkan sedikit tentang IIER. Kita singkatannya itu IIER, karena Indonesian Institute for Education Reform. Jadi yang kita lakukan utamanya adalah bagaimana kita mengkonsolidasi berbagai stakeholder dalam suatu ekosistem pendidikan untuk supaya semuanya bisa bersama-sama untuk memajukan sistem pendidikan kita. Dan salah satu caranya adalah melalui penelitian gitu. Misalnya aku di IIER itu sebagai Director of Research, jadi memang fokusnya itu di riset soal kebijakan pendidikan. Nah, yang kita lakukan adalah setelah kita sudah melakukan suatu penelitian, kita itu bikin acara diseminasi penelitiannya gitu. Dan biasanya itu kita mengundang masyarakat umum pastinya, tapi juga berbagai stakeholder lain gitu dalam pendidikan, kayak dari sisi pemerintah, terus peneliti, guru, orang tua, dan bahkan murid-muridnya juga gitu. Fungsinya adalah supaya bisa menjembatani gitu ya kebijakan-kebijakan yang sangat makro dan sangat hitam di atas putih gitu ya. Gimana kita connect dengan orang-orang yang memang ada di grassroots movement pendidikan itu. Jadi itu yang kita perjuangkan karena kita yakini bahwa pendidikan itu bukan soal guru aja, bukan soal sekolah aja, tapi itu adalah suatu ekosistem yang sangat interconnected dengan satu sama lain. Jadi menurutku itu sih salah satu hal yang kita coba untuk perjuangkan. Dan teman-teman pastinya dalam membuat dampak itu kan kita mulai dulu dari keresahan dari diri kita ya. Kayak misalnya teman-teman nih di Flash Campus itu kan semuanya ingin memperjuangkan tentang bagaimana mengembangkan potensi teman-teman yang ada di tingkat kuliah atau mungkin at some point di tingkat SMA juga. Jadi itu sih mungkin mulai dulu dari langkah kecil dari keresahan kita, terus kita coba lihat sekeliling kita ada nggak orang-orang yang bisa kita ajak bareng gitu. I see, benar-benar. Jadi mulai dari keresahan yang dialami tersendiri gitu ya? Betul. Oke. Nah, habis itu selanjutnya nih Kak Shalke sendiri itu pernah ISMA juga di University of Glasgow. Nah itu
kira-kira apa aja sih perspektif baru yang didapetin selama ISMA, dan kurang lebih gimana caranya Kak Shalke itu ngebawa perspektif baru itu ke ISMA Alumni Club gitu. Oke. Kalau misalnya di ISMA, mungkin salah satu pembelajaran utamanya adalah terkait dengan bagaimana kita maksudnya selama aku lihat di sana ya gitu, kayak anak-anaknya itu, maksudnya anak-anak yang kuliah bareng aku itu, mereka itu sangat kuat akademiknya, tapi di saat yang bersamaan mereka juga sangat aktif dan kreatif dalam kegiatan di luar kelasnya gitu. Dan itu sesuatu yang aku lihat bagaimana sangat unik, karena kalau misalnya kuliah di UK atau mungkin di banyak negara barat lainnya ya, atau mungkin ya kuliah di luar negeri secara umum, professorsnya itu memberikan independence yang sangat besar gitu kepada anak-anaknya, sehingga selama di sana ya kita ikut lecture sebentar, tapi selebihnya reading-nya itu banyak banget gitu. Tapi di saat yang bersamaan banyak sekali kegiatan di luar kampus juga gitu, yang diadakan oleh, ya kalau misalnya di sini mungkin HIMA atau UKM atau organisasi-organisasinya. Jadi itu suatu hal yang aku lihat sangat menarik, kayak independence dalam belajar itu sangat besar, tapi di saat yang bersamaan creativity itu juga sangat dikembangkan gitu. Dan salah satu beberapa mata kuliah yang seru-seru juga kayak tentang budaya, tentang arts dan lain sebagainya, itu juga di-encourage untuk diambil sama anak-anaknya, jadi supaya bisa balance lah ya secara akademik dan sisi lainnya gitu. Dan itu mungkin sesuatu yang aku bawa ke ISMA Alumni Club, mungkin bukan secara substansinya, tapi secara ide bahwa aku meyakini bahwa lebih banyak anak-anak itu bisa loh untuk didorong untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan exchange ini. Karena yang aku lihat dari kegiatan exchange seperti ISMA, itu adalah kesempatan untuk bisa membuka wawasan gitu kan, membuka perspektif untuk melihat dunia dari sisi yang berbeda. Betul. Sehingga di ISMA AC waktu itu salah satu kegiatan yang kami inisiasi adalah membantu lebih banyak teman-teman untuk bisa berangkat ISMA juga atau berangkat exchange, berangkat kuliah ke luar negeri dengan cara mentoring pastinya, sama kita melaksanakan crowdfunding dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga les bahasa Inggris untuk lebih banyak teman-teman bisa les bahasa Inggris secara gratis dan lain sebagainya. Jadi itu sesuatu yang aku perjuangkan selama di ISMA IC gitu ya, untuk bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi semua orang lah untuk bisa mendobrak barriers yang cukup struktural, kayak kemampuan bahasa Inggris atau misalnya biaya untuk tes bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu kan cukup sangat mahal dan lain-lain. Jadi di ISMA IC waktu itu kami berhasil untuk ngebantu berapa belas lah teman-teman untuk bisa akhirnya daftar ISMA dan lain sebagainya. Cuman ya ISMA udah nggak dilanjutin, jadi ya semoga bisa lebih banyak berdampak di sisi lainnya. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita udah banyak ngomong tentang Kak Shalke jadi Mapres dan juga ISMA gitu. Mungkin dari teman-teman di sini pastinya pengen tahu juga gitu tipsnya buat bisa berprestasi dan juga mungkin dapat international exposure walaupun ISMA sekarang udah nggak ada gitu ya. Kurang lebih kalau dari Kak Shalke sendiri, tips yang bisa dibagiin apa sih buat teman-teman yang ada di rumah? Oke, tipsnya menurut aku di generasi kita gitu, seringkali kita merasa FOMO ya, kayak fear of missing out, dan mengikuti kegiatan itu karena lagi ngehits atau kayak memang orang lain lagi ikutin gitu. Tapi pesan aku mungkin adalah teman-teman perlu memahami dulu sebenarnya kenapa teman-teman itu mau punya prestasi, atau misalnya punya CV-nya itu mau seperti apa, itu sebenarnya alasannya kenapa, kayak apa tujuan jangka panjang yang ingin teman-teman capai. Karena mungkin terlihatnya seperti kayak kalau misalnya kalian lihat Mapres atau seperti apa, itu kayak mereka cuman ikut kegiatan macam-macam aja gitu kan, karena pengen terlihat berprestasi atau seperti apa. Tapi sebenarnya mungkin yang ingin aku sampaikan adalah teman-teman bisa mulai dulu tujuan jangka panjangnya itu apa. Kayak misalnya aku
tujuan jangka panjangnya adalah menjadi seorang ekonom, seorang peneliti dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Makanya selama kuliah itu aku rata-rata selalu ikut lombanya yang berhubungan dengan penelitian. Kalaupun tentang bisnis juga kayak lebih ke business case gitu kan, atau misalnya aku ikut magang-magang yang banyak research base-nya dan lain sebagainya. Jadi jika kita udah punya tujuan jangka panjang yang baik dan sudah ditetapkan, maka kegiatan-kegiatan yang kita ikutin selama kuliah itu terarah dan terstruktur juga. Sehingga juga kita termotivasi untuk menjadi diri kita yang lebih baik daripada kita terlalu fokus pada hasil dari lombanya atau hasil dari magangnya dan lain sebagainya. Jadi menurutku fokus pada tujuan jangka panjang, kemudian secara perlahan kita build portfolionya towards that gitu. Oke, jadi penting banget buat bisa fokus on the long term goals. Betul. Dan juga kalau hasil kita serahin aja gitu ke Tuhan gitu lah ya. Kita kasih yang terbaik aja dari versi kita masing-masing gitu. Betul. Terus sekarang kita akan masuk ke sesi flash questions. Nah, nih Kak. Nih, kita semua tuh pengen tahu nih, kalau dari seorang Mapresnas tuh lebih suka belajar di kafe atau di rumah sih? Oke, di rumah. Kenapa tuh? Karena lebih nyaman dan aku nggak harus ngeluarin duit. Ya udah bener-bener ya udah nyaman aja gitu. Kalau misalnya mau istirahat tinggal tidur kayak udah semuanya di rumah aja gitu. Iya, oke. Jadi teman-teman semua nggak perlu banget sebenarnya buat WFC. Tapi setelah mulai bekerja sekarang lebih sering ke kafe sih. Karena kalau di rumah jadi tidur. Oh, iya. Tapi jujur bener juga sih ada barriers. Emang mungkin pas kita udah kerasa sih lebih tua tuh kayak di rumah tuh banyak banyak tantangannya buat tiduran rebahan. Betul. Segala macam gitu. Banyak distraction juga. Iya. Terus lanjutnya nih, kalau dari Kak Shalke sendiri, kalau lagi ngerjain kerjaan tuh lebih suka sambil dengar musik atau sambil hening gitu sih sebenarnya? Sambil dengar musik. Aku tuh musiknya harus kayak kenceng dan kayak ya pokoknya kenceng lah gitu. Tapi harus nggak ada liriknya, atau mungkin liriknya aku nggak ngerti. Kayak misalnya aku suka dengerin lagu Korea. Oh, ini. Jadi aku nggak singelong, karena kalau singelong ntar nggak. Oh iya, nggak fokus lagi malah nyanyi. Iya, benar. Oke. Terus nih, kalau dari ini mungkin menyangkut gimana cara produktivitas yang baik untuk seorang mahasiswa juga mungkin ya. Mungkin kalau dari Kak Shalke sendiri, ngerjain tugas tuh lebih suka mepet deadline atau dicoba dicicil gitu sih sebenarnya? Oke, aku mulai itu pasti nyicil, tapi nyelesainnya pasti mepet. Jadi aku nggak tahu kenapa, tapi kayak selalu mau mulai secepat apapun, nggak bisa kelar jauh-jauh hari gitu loh. Dan aku merasa itu bad habit sih. Bahkan sampai kayak kerjaan sekarang juga aku sering kayak gitu. Jadi mungkin harus lebih komit lagi ya untuk bisa selesainya lebih awal gitu. Oke. Mungkin terkait buat kayak nge-manage kerjaan juga gitu. Kalau dari Kak Shalke sendiri, kalau buat nge-manage day-to-day activities, manage kerjaan, itu kayak gimana sih? Apakah ada platform yang menunjang atau gimana tuh? Oke. Platform aku selalu pakai Google Calendar, atau mungkin kalau di kantor pakai Outlook kan. Jadi semua meetings kan udah terschedule, jadi aku udah nggak usah worry lah kalau meeting kantor. Paling kalau misalnya ada kegiatan di luar kantor, pasti aku harus incorporate schedule-nya di kalender personal aku. Jadi aku bisa tahu kayak, habis meeting kantor nih ada meeting apa, dan lain sebagainya. Jadi itu sih, aku selalu pakai Google Calendar. Pokoknya semua bentuk kalender lah harus ada gitu. Dan selebihnya, I think kayak Notion, kayak aku pakai. Notion. Aku pakai Notion sih. Iya kan? Notion soalnya dia juga ada Notion Calendar yang integrate dengan Google Calendar juga kan. Itu benar-benar ngebantu sih. Betul. Dan salah satu hal lagi adalah aku tuh kan cukup banyak ya kayak rapat-rapat apa segala macam, dan biasanya tuh aku selalu nge-transcribe semua meetings aku. Nah, hasil transkripnya itu aku selalu kayak minta AI lah untuk kasih aku to-do list or whatever. Oke. Helpful juga sih. Oke. So, itu juga penting banget nih teman-teman semua. Sekarang tuh kita udah bisa memanfaatin AI buat day-to-day management kita. Betul. Itu bisa bantu juga teman-teman buat dipakai. Nah,
mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya nih, flash forward. Mungkin dari Kak Shalka sendiri, sekarang dengan kesibukan full time kerja juga nih Kak, harapannya dengan Kak Shalka yang tadinya long term pengen berdampak selalu ke pendidikan, gimana sih untuk kayak 5 tahun ke depan gitu untuk Kak Shalka untuk bisa tetap berdampak di dunia pendidikan, sekaligus juga mungkin improve di karir Kak Shalka itu sendiri. Ya, aku tujuan jangka pendeknya aku pengen akan sekolah lagi, insya Allah. Jadi doakan teman-teman. Amin. Ya rencananya pasti aku mau sekolah lagi dengan jurusan yang sama dengan jurusan ilmu ekonomi atau economics, sehingga aku bisa lebih credible lah ya sebagai seorang peneliti gitu. Dan I think kalau misalnya untuk IIER ya hopefully bisa lebih banyak research projects yang dilakukan dan bisa lebih banyak communicate bersama pemerintah juga dan lain sebagainya, sehingga gerakan pendidikan kita tuh bisa lebih signifikan lah dengan berbagai stakeholders gitu. Oke. Dan terus nih Kak, mungkin buat selanjutnya kita juga pengen tahu, ini mungkin sekaligus pertanyaan penutup juga nih Kak. Kalau dari Kak Shalka sendiri, ada nggak sih kayak kan Kak Shalka pengalamannya udah banyak banget dari sekarang udah full time kerja juga, udah banyak berprestasi juga. Kayak ada nggak sih pesan-pesan yang dari pengalaman Kak Shalka bisa dikasih ke Flash Fellas nih teman-teman semua buat kayak buat bisa ditumbuhin gitu untuk bisa selama kuliah dan juga mungkin on the long term juga gitu. Ini mungkin jawabannya aku cukup memikirkan ya selama perjalanan ke sini gitu. Tapi akhirnya I think I will say this, adalah selama perjalanan teman-teman itu berkuliah, akhirnya akan berkarir dan lain sebagainya, remember that teman-teman itu hanya perlu fokus pada apa yang kalian bisa kontrol. Ini sesuatu yang aku pelajari setiap kali mungkin di berbagai fase hidup ya. Suatu hal yang sangat penting untuk kita ingat adalah lebih banyak faktor eksternal yang nggak bisa kontrol daripada yang bisa kita kontrol. So I think that being able to focus on the things that you can control itu memberikan teman-teman itu lebih banyak ketenangan dan juga fokus untuk bisa mencapai ke target kalian. Karena kalau misalnya aku reflect ke belakang, banyak banget hal yang nggak bisa aku kontrol. Misalnya aku nggak bisa kontrol bahwa aku harus masuk kuliah pas COVID-19. Atau mungkin teman-teman banyak yang SMA-nya selama COVID gitu. Tapi yang bisa kalian kontrol tuh apa? Yang bisa kalian kontrol adalah apa yang kalian lakukan selama masa COVID itu. Atau misalnya teman-teman merasa kayak, oh aku masuk kuliah di kelas yang semua orang tuh lebih pintar daripada aku. It's not something you can control, but what you can control adalah teman-teman bisa belajar dari orang-orang itu, dari teman-teman sekelas kalian, dari lingkungan kalian dan lain sebagainya. Atau mungkin nih saat teman-teman masuk kerja terus kalian merasa kayak, aduh, pekerjaannya sulit banget, kliennya susah banget diurus dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang teman-teman bisa kontrol, tapi teman-teman bisa mengembangkan diri lagi, menambah skill supaya bisa thriving dan be always competitive gitu. Dan in general, I think sebagai Gen Z ya, apalagi teman-teman pasti di usia yang sudah mau lulus kuliah dan lain sebagainya, kalian itu akan menemukan challenges yang sangat-sangat sulit gitu. Misalnya di masa sekarang kita itu hidup di masa, misalnya tadi kita ngomongin AI ya, technology is taking over a lot of entry level jobs. Dimana mungkin banyak sekali dari kita gitu ya yang seharusnya itu jadi posisi kita, tapi itu jadi posisi teknologi dan lain sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang kita bisa control, but we can control the fact that we are in charge of who we become as a person gitu. Jadi I think always focus on the things that you can control dan always hilangkan gitu noise di luar itu supaya teman-teman bisa terus positif, terus mencapai tujuan kalian dengan semangat yang baik. Oke, mungkin satu follow up question lagi ya. Tadi sempat di-mention untuk bisa
bisa nge-control apa yang bisa kontrol. Pernah nggak sih Kak Shalke ada di titik yang kayak there's things yang Kak Shalke nggak bisa control dan ada setback yang yang membuat di mana Kak Shalke ada di fase atau titik yang kayak nggak bisa, aku I give up on this gitu. Karena pasti aku juga ada momen-momennya juga gitu loh, yang kayak titik-titik yang aku nggak bisa benar-benar penuhin gitu, yang aku benar-benar menyerah. Kayak gimana buat kayak bisa facing on hal-hal yang udah kita udah nyerah gitu, dan kita bisa setbacks dari kegagalan gitu. Okay, this is a very deep question ya. I think kalau misalnya aku, suatu pattern yang aku sering temukan adalah setiap kali aku keluar dari fase hidup yang lama, terus aku masuk ke fase hidup yang baru, aku selalu ngerasa imposter syndrome yang gila-gilaan. Kayak misalnya saat aku lulus SMA, terus masuk kuliah, aku langsung ngerasa orang terkecil di dunia karena kayak teman-teman kelas aku pinter-pinter banget, terus kayak aku bukan anak OSN or whatever yang mungkin pada saat itu mendefinisikan kesuksesan seseorang gitu kan. Benar. Terus setelah aku lulus kuliah, aku masuk ke tempat kerja yang semua orang juga pinter-pinter banget gitu. Semua orang adalah amazing economist dan mungkin mereka adalah anak-anak IE di berbagai kampus lainnya yang luar biasa hebatnya selama kuliah meneliti sendiri apa segala macam. Sedangkan aku yang kayak dari latar belakang yang tidak se-successful itu gitu menurut aku. Dan itu aku juga merasa super kecil. Jadi I think when I transition to a new phase, disitulah aku selalu merasa kecil dan merasa imposter. Tapi itu balik lagi, aku selalu punya mindset, aku nggak bisa kontrol environment aku, tapi aku bisa kontrol aku akan bertumbuh menjadi orang yang seperti apa. Jadi makanya jika teman-teman ada di situasi seperti itu, di mana misalnya kayak environment aku toxic banget, environment aku atau mungkin sebaliknya environment aku hebat banget gitu, kayak aku ngerasa buruk banget apa segala macam, atau mungkin teman-teman dihadapi oleh suatu situasi yang it's making you falling apart atau apa segala macam, yang bisa kita lakukan ya adalah bloom to a flower that you choose to be aja gitu. Karena kayak I think that balik lagi, keputusan kita terhadap diri kita itu akan menghasilkan diri seperti apa yang akan kita jadi di masa depan. So I think that with the circumstances that you're given, gimana caranya kita untuk bisa membuat diri kita itu lebih baik daripada hari ini gitu. I think always look at the positive side. Mungkin orang bilang kayak orang harus selalu optimis, itu adalah orang yang selalu looking at a glass itu half full daripada half empty. Karena aku adalah tipe orang yang selalu ngelihat gelas itu half full instead of half empty. And I'll always be that person. Mau situasinya lagi seburuk apapun, dan pastinya kita semua punya masalah ya dalam hidup gitu. Dan setiap kali kita punya masalah itu, you always have to look at the positive side. Kayak I think it's a non-negotiable. Mungkin gampang ngomongnya, tapi kalau misalnya teman-teman mulai rephrase perkataan kita, misalnya nih, aku lagi kesulitan. Misalnya nih, kayak contoh yang tadi gitu ya, aku bilang kayak, aku ngerasa gagal banget karena semua orang lebih pintar daripada aku. Why not aku ganti rephrase, jadi misalnya aku bersyukur banget karena aku bisa belajar dari orang-orang pintar. Atau mungkin akhir-akhir ini kerjaan aku lagi banyak banget, daripada aku bilang, duh stres banget ya Allah, banyak banget kerjaan. Aku tuh selalu kayak, alhamdulillah thank you for all the work that I'm given, karena aku jadi punya opportunity buat belajar. So I think always have that positivity, because with that positivity you attract amazing things juga in your life. Oke, teman-teman semua. Itu mungkin sekilas dari apa perbincangan kita dengan Kak Shalke hari ini. And see you on the next episode. Bye! Bye!